Halo, di sini ada HP Realme C2. Jadi di sini kita akan melakukan custom ROM di HP Realme C2 ini ya, menggunakan ROM Lineage Android 13. Jadi untuk bisa custom ROM di HP Realme C2 ini harus sudah menggunakan ROM custom kayak saya punya ini, atau menggunakan ROM bawaan Realme C2 tapi yang Android 10, yang Realme UI begitu ya, bukan yang Color OS. Jadi kalau HP kalian masih Color OS Android 9, kalian harus upgrade dulu ke Android 10 Realme UI. Nah, untuk langkahnya panjang, mulai dari unlock bootloader atau UBL, root, pasang TWRP, upgrade begitu ya, panjang langkahnya. Tapi kalian bisa tonton semua cara tersebut, kalian bisa tonton di video kami yang lain, link video ada di deskripsi ya, sampai menjadikan HP Realme C2 ini siap custom room gitu. Di sini saya berangkat dari custom room, room Bliss room ya. Jadi nggak masalah mau dari custom room apa berangkatnya dari Realme UI yang Android 10. Oke, kalau udah siap custom room, jadi di sini bahan-bahannya silahkan kalian download, link download ada di deskripsi. Kita menggunakan bantuan micro SD ya, SD card. Jadi ini aja bahannya ada 6: ROM, GApps, Magis yang zip, Magis yang APK, sama Parapatch, sama Recovery. Jadi untuk install ROM Lineage Android 13 ini nggak bisa pakai sembarangan TWRP, nggak bisa pakai sembarang custom recovery. Jadi salah satunya yang support itu pakai TWRP yang ada di deskripsi. Silahkan kalian download semua bahan-bahannya ya. Oke, kalau udah siap. Nah, di sini kenapa ada Magis? Karena supaya bisa masuk ke recovery lagi. Jadi untuk Realme C2 ini kan nggak bisa masuk ke recovery tanpa Magis atau tanpa menu dari ROM gitu ya. Nah, Lineage ini kan nggak ada menunya kalau kita pilih power begini. Nah, kalau ROM Bliss ini ada, jadi di sini. Nah, kita bisa masuk ke recovery, masuk ke Facebook begitu ya. Kalau Lineage ini nggak ada, jadi harus install Magis begitu. Oke, di sini sekarang kita masuk ke TWRP, masuk ke recovery ya. Oke, sebetulnya saya sudah pakai TWRP yang support untuk install ROM Lineage, cuma nggak masalah. Di sini saya praktekkan untuk cara ganti TWRP-nya ya. Sumpama TWRP kalian masih pakai OrangeFog atau pakai TWRP dengan beda versi, kalian ganti dulu. Begini cara ganti TWRP-nya. Jadi kita wipe dulu. Kita wipe format data begini ya, ketik yes. Pilih ini. Pilih ini ya. Kalau udah successful done, kita pilih ini. Memang agak susah disentuh ya. Terus kita pilih install, pilih select storage, pilih micro SD card ya, pilih OK. Cari bahan-bahan yang udah kalian download tadi, taruhnya di mana. Jadi kita install dulu yang TWRP, jadi pilih install image. Ini recovery L13 ini kita install, pilih recovery, kita geser begini. Kalau sudah, kita pilih ini, pilih reboot ke recovery ya. Oke, udah masuk. Jadi sekarang kita wipe lagi, pilih format data, ketik yes, pilih ini. Terus kalau udah sukses done, kita pilih ini, pilih wipe lagi, terus kita geser begini ya, kita swipe begini. Sukses done, kita pilih ini. Agak susah disentuh. Sekarang kita pilih install, select storage, micro SD card, pilih OK. Jadi di sini sekarang kita install ROM-nya Lineage 20 ini ya. Geser begini. Ini lama, sabar. Baterai nggak boleh sedikit ya.
Oke, kalau udah ada keterangan successful done berarti udah selesai. Kita pilih ini ya, kita pilih ini. Agak susah disentuh, nggak apa-apa. Sekarang kita pilih install lagi, terus kita install Gaps-nya, Light Gaps ini, swipe begini ya. Oke, sukses. Sekarang kita pilih ini. Memang agak susah disentuh ya. Ini entah LCD saya atau memang begini, saya kurang tahu soalnya ini LCD gantian juga. Kita install lagi Magis yang zip. Kita geser begini. Jadi kalau untuk install ROM di Realme C2 atau Oppo A1K, jadi Oppo A1K sampai Realme C2 ini caranya sama, ROM-nya juga sama, bahan-bahannya semuanya sama. Jadi untuk cara custom ROM-nya ini intinya kita jangan sampai kehilangan recovery, jangan sampai kehilangan TWRP, dan jangan sampai kehilangan akses untuk masuk ke recovery begitu ya. Soalnya dia nggak bisa pakai tombol untuk masuk ke recovery, itu nggak bisa pakai tombol. Jadi harus lewat Magis atau lewat menu room. Biasanya kan ada ya room yang bisa masuk ke recovery kayak room bliss tadi. Oke, udah done. Sekarang kita pilih ini. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Jadi di sini kita pilih reboot. Kita pilih reboot ke sistem. Kalau dia ada keterangan no OS, itu jangan diteruskan. Kita kembali dulu, terus kita rebootnya ke recovery lagi, begitu ya. Kita reboot ke recovery lagi, nanti baru kita reboot. Nanti baru kita reboot lagi ke sistem. Kalau udah tidak ada keterangan no OS, baru kita lanjutkan. Kalau masih ada keterangan no OS, jangan dulu, nanti bisa bootloop. Begitu ya. Nah, terus kalau kita masuk ke sistem, tapi ternyata dia belum bisa masuk ke sistem, masuknya malah ke recovery, masuknya ke sini lagi, itu kalian nggak usah khawatir, jangan panik. Kalau dia masuk, kita pilih ke reboot sistem, tapi dia masuknya ke recovery lagi, kalian cuma butuh install Parapatch. Setelah install Parapatch, baru reboot ke sistem. Yang penting nggak ada keterangan no OS, begitu ya. Jadi biasanya setiap masuk ke mana? Recovery, kita masuk ke sistem lagi, nggak bisa, dia masuknya ke recovery lagi. Jadi setiap kali kita gagal masuk ke sistem dan masuknya ke recovery, kalian wajib install Parapatch lagi. Jadi Parapatch itu biarkan standby, nggak usah dihapus file mentahnya, oke ya. Jadi sekarang kita reboot ya, kita coba reboot sistem. Nah, ini aman, tidak ada keterangan no OS. Kalau ada keterangan no OS, jangan dilanjutkan, kalian reboot dulu ke recovery begitu. Intinya jangan sampai bootloop. Kalau bootloop repot, karena nggak bisa masuk ke TWRP lagi ya. Nah, kayak begini contoh, saya masuk ke reboot ke sistem, tapi masuknya ke TWRP lagi, ke recovery lagi. Tapi nggak ada masalah. Di sini kita tinggal pilih install, select storage, micro SD ya. Kita install yang Parapatch ini. Jadi Parapatch ini harus standby di memory card. Kalau sudah, kita pilih ini, baru kita reboot ke sistem. Ini jelas aman, dia masuk ke sistem. Nah, kayak di sini kan udah nggak ada recovery mode. Jadi ini masuk ke sistem nantinya. Cuma ini makan waktu lumayan lama. Jadi mesti sabar, baterai nggak boleh sedikit. Kalau sedikit harus sambil dicas. Dan di sini video kami percepat ya, supaya videonya nggak terlalu panjang. Oke, ini udah masuk ke tampilan awal. Jadi kita setup aja supaya HP-nya cepat masuk sampai ke menu. Jadi di sini kita sebisa mungkin kita lewati aja. Kita setup offline saja ya, supaya cepat masuk ke menu dulu.
nanti segala macam akun Google, layar, kunci layar apa segala macam nanti kita siapkan kalau HP-nya udah masuk sampai ke menu. Oke, alhamdulillah HP Realme C2 ini udah berhasil masuk sampai ke menu, nggak ada kendala ya, nggak bootloop, nggak ada kendala lah pokoknya. Di sini Gaps juga udah ada, Google Play Store udah ada karena kita udah install tadi. Jadi sekarang kita lihat, kita masuk ke menu, ke setting. Di sini kita lihat storage dulu. Di sini yang terpakai 7,5 GB, file sistemnya 6,1 GB ya. Terus tentang ponsel bisa dilihat Android 13. Android 13. Oke. Oke, jadi di sini kita udah berhasil melakukan custom ROM di HP Realme C2 atau HP Oppo A1K ini menggunakan ROM Lineage Android 13. Untuk custom ROM ke ROM-ROM lain kalian bisa cek di deskripsi, link video ada di deskripsi ya, cara custom ROM Realme C2 atau Oppo A1K. Oh ya, maaf di sini kita masih belum bisa masuk ke recovery ya, kita belum bisa masuk ke TWRP. Jadi di sini kita install Magis lagi. Kita install Magis lagi yang APK. Magis yang APK. Soalnya kalau enggak kita nggak bisa masuk ke recovery. Kita pilih open aja langsung. Ini kita cancel aja. Oke, ini udah masuk ke Magis. Jadi sekarang kita udah aman. Kita bisa masuk ke TWRP lagi ya. Reboot to recovery. Jadi di sini kita nggak kehilangan TWRP dan tidak kehilangan akses untuk masuk ke TWRP, itu intinya. Soalnya kalau nggak bisa repot, kita mau ganti ROM lagi susah. Oke, di sini kita berhasil masuk ke TWRP. Terus nanti kita reboot ke sistem. Kalau dia gagal, install lagi, pasang lagi para patch ya. Begitu ya. Tadi kan udah kita praktek cara install para patch. Intinya kalau kita reboot masuk ke sistem, dia nggak bisa masuk ke sistem. Kita lihat di sini. Nah ini kita install lagi para patch. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita tanggung lah, kita praktek aja lagi. Jadi kita install, select storage, kita install lagi para patch. Ini sebenarnya udah tadi, cuma nggak apa-apa kita ulangi. Nah, pilih ini, reboot system. Kita lihat di sini. Kalau udah nggak ada recovery mode aman. Nah ini nggak ada, aman ya. Jadi begitu caranya. Kalau mentok di recovery, install para patch. Oke ya, udah aman ini ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih.